Semua bisa masuk politik sebenarnya. Jadi tidak hanya harus nyalek, tidak harus kaya, tidak harus punya segala hal harta baru bisa masuk politik. Bukan seperti itu sih sebenarnya konsepnya. Jadi pesan-pesan untuk anak-anak muda, jangan takut berpolitik. Politik ditakuti karena politik itu salah gunakan. Untuk generasi muda kita, ayo nanti pada tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak suaramu, mari datang ke TPS, jangan sampai golput. Karena pemilu adalah bukan ajang untuk mencari yang terbaik, tapi ialah ajang untuk jangan sampai yang terburuk berkuasa. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kita kembali lagi bersama dua tokoh muda Partai Hanura ya, yang juga calon anggota legislatif atau caleg di pemilu 2024. Di sebelah kiri saya ada anak muda Kadek Satria Dwi Pranayoga ya, yang akrab disapa Yoga. Swastiastu Yoga. Swastiastu Bliwit. Ya, beliau adalah Ketua DPC Partai Hanura Gianyar dan juga caleg di DPRD Gianyar, benar nggak? Benar. Ya. Di sebelahnya ada IGD Bayu Krisna Aribawa. Ini yang luar biasa. Anak muda sudah berani tarung ke Senayan. Ya. Caleg DPR RI dari Partai Hanura Dapil Bali. Om Swastiastu. Swastiastu. Bayu nggih? Ya. Ini kita sharing-sharing ya. Ini saya hari ini dapat energi yang positif gitu ya. Berada di samping anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda Bali yang hebat, yang berani juga mendongkrak atau mendobrak stigma-stigma atau anggapan-anggapan miring atau mungkin cibiran kepada anak-anak muda gitu kan. Kalau politisi senior di partai sebelah ada yang mengatakan bahwa anak ingusan. Nah, ini kan kita mungkin bukan anak ingusan gitu ya. Betul. Kita ini bukan anak bawang, tapi anak muda itu bisa memberikan perubahan. Nah, saya sedikit ingin berbagi cerita Yoga sama Bayu ya, ingin berbagi cerita begitu. Kenapa sih terjun ke politik gitu? Kenapa anak muda berani terjun ke politik? Dan juga kenapa juga pilihannya Hanura? Mungkin dari Yoga dulu selaku Ketua DPC Hanura Gianyar ya. Siap. Caleg di DPRD Gianyar. Nanti Bayu ya, ini kan Bayu juga menarik karena harus tarung ke DPR RI gitu. Betul. Ya, silakan dulu Yoga. Siap. Makasih Bliwit. Mungkin bawa energi awet muda sekarang lo ya. Ya harus energi. Berapapun umurnya kita harus muda. Betul, gitu. Spiritnya muda. Benar. Nah, mungkin saya ingin sedikit bercerita Bliwit ya. Kenapa sih saya bisa berkecimpung masuk di dalam dunia politik? Satu sisi yang pertama, dari SMP dan SMA pun saya sudah mulai memang hobi yang namanya berorganisasi, Bli. Oke. Kita hobi berorganisasi. Di SMP saya jadi wakil ketua 1 OSIS SMP 10 Denpasar. SMA saya jadi wakil ketua OSIS juga di SMA 1 Denpasar. Nah, setelah itu sempat vakum di mahasiswa, ikut organisasi. Nah, setelah itu baru saya mulai di dunia politik, ikut berorganisasi. Kenapa saya Tahun berapa itu yang pertama kali masuk ke politik? kalau nggak salah tahun 2016, Bli. Oh, hampir 7 tahun lalu ya? 7 tahun yang lalu. Nah, kenapa saya bisa berkecimpung, Bli, masuk di dalam dunia politik? Yang pertama, saya sangat cinta sekali yang namanya sama daerah saya, yaitu khususnya Kabupaten Gianyar. Oh, asli Gianyar ya? Asli Gianyar, Kecamatan Belabatu. Saya ingin melakukan sesuatu, memberikan sesuatu perubahan yang positif untuk daerah saya tercinta itu awalnya. Tapi setelah berjalannya waktu, saya rasa kalau kita hanya diam, berdiri di luar suatu yang namanya lingkaran, lingkaran politik, kok rasanya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Ya, ibaratnya mungkin ini kayak penonton bola ya. Iya, kita gregetan pengen main, kita bisa hanya sorak-sorak dari luar gitu. Kita hanya bisa sorak-sorak aja. Padahal kita pengen jadi striker, pengen cetak gol gitu kan. Habis itu cerita sama teman, diskusi, kok gimana ya caranya? Kok kayaknya nggak seru sekali jadi penonton loh di daerah kita itu loh. Aku pinginnya ngasih suatu perubahan. Habis itu kita diskusi, wah harus masuk jalur politik. Akhirnya saya meyakinkan diri, oke deh, saya harus masuk ke partai politik berarti. Partai politik, saya lihat partai politik. Nah, kebetulan kawan saya memang ada di dalam partai Hanura. Oke, ada teman gitu ya? Ada teman di partai Hanura. Nah, setelah itu saya mulai diskusi, saya tanya-tanya, kepo-kepoin, seperti apa sih di Hanura itu. Nah, kebetulan di sana saya lihat tidak menutup pintu kepada generasi muda kita yang
ingin gabung ke partai politik. Ya, memberi ruang lah. Memberi ruang pada generasi muda untuk berpolitik di sana di Oke. partai itu. Akhirnya saya juga diskusi sama orang tua, akhirnya ya udah fix saya masuk di Partai Hanura. Dan bagusnya di Hanura, kita waktu itu masih ya anggap dah masih muda lah, kita nggak tahu tentang politik, tapi kita diberikan suatu kapasitas kita seperti kita diberikan bukannya sebagai anggota sorak-sorak di partai ya. Waktu itu saya awal masuk di Lasmura saya waktu itu menjadi wakil sekretaris di awal karir politik saya ya. Setelah jadi wakil sekretaris naik langsung ke jadi pengurus DPD. Saya sempat jadi pengurus DPD, jadi wakil ketua di Bapilu kemarin di provinsi DPD juga. Nah di sini juga terakhir saya sangat berterima kasih sekali pada Partai Hanura karena apa? Kalau saya lihat mungkin di Bali khususnya saya ketua DPC paling muda dikasih suatu jabatan, suatu penghargaan, suatu tanggung jawab yang diberikan kepada saya dalam artian generasi muda masih bisa berkreasi di Partai Hanura seperti itu. Sehingga memang saya benar-benar pegang betul sekali sampai saat ini saya bisa menjadi ketua DPC Partai Hanura. Ini juga sebagai bukti untuk generasi muda kita, walaupun umur boleh muda, tapi kita bisa juga loh. Ini loh bukti kita di Hanura. Yang penting ada keinginan, motivasi belajar, spirit dan daya juang untuk melaksanakan tanggung jawab kan begitu. Ya, saya ke Bayu dulu. Pertanyaan sama Bayu, karena ini yang menarik juga sebenarnya. Tapi nanti kita gali. Bayu kan anak muda gitu, mungkin lebih muda dari Yoga ya. Jauh. Jauh. Kalau boleh spill 20-an berapa? 24 sekarang. 24. Jauh juga dari saya gitu. Anak muda, mungkin kalau adik mungkin 3 tingkat lah kan begitu. Apa yang membuat Bayu di umur 20? Mungkin berarti kan bergabungnya di umur berapa jadinya? Di tahun 2021. Berarti umur 22 ya jadi bergabung ya? Di umur 22 mungkin baru tamat kuliah waktu itu? Itu masih kuliah? Akan mau kuliah. Baru saya sempat gap year selama 4 tahun karena lulus SMK langsung kerja. Oke. Nah, kenapa tertarik ke politik dan apa mungkin yang Bayu lihat lah di politik ini sehingga tertarik? Karena kan kayaknya di usia 20-an itu masih senang-senang gitu ya. Ini udah mikirin masalah negara gitu, udah mikir politik. Ini berat sekali kayaknya nanti. Gimana ini? Kalau dari Bayu sendiri itu hampir sama seperti beliau guys, suka berorganisasi juga. Kebetulan di SMP ikut OSIS juga, di SMK sempat skip ikut organisasi karena ingin mencari jati diri sebenarnya waktu itu. Masuk ke kampus, ikut organisasi badan eksekutif mahasiswa, sempat jadi aktivis juga lah. Berarti sekarang masih kuliah? Sebenarnya masih kuliah udah gitu. Di jurusan apa? Di manajemen. Ya sebenarnya pengen nyari hukum, cuma saya rasa sambil belajar bisa lah gitu. Nah lanjutkan itu, lalu akhirnya waktu itu saya buat event di Sintru Coffee kalau nggak salah waktu itu. Kebetulan temannya beliau juga. Kita satu kepanitiaan, terus dia manggil saya pas saya lagi santai, dia bilang, Bayu di sini sebentar. Soalnya kan teman-teman tahu kok suka saya mendiskusikan tentang politik, apalagi waktu itu COVID lagi booming-boomingnya. Seperti itu. Jadi sempat diceritakan mau nggak masuk partai politik nih di Hanura, Akhirnya langsung ada meeting, dipertemukan sama Bioga waktu itu di suatu rumah makan kalau salah dianya. Sintru juga bukan? Enggak, di dekat rumahnya Pak Ketua di Bogasari gitu ya. Iya, dekat sana. Nah, dekat sana itu kebetulan ada meeting juga sama Pak Ketua juga. Ditanya-tanya sama Bioga, kenapa mau ikut partai politik? Ya karena ingin berekspresi lah di sana bahwa kita yang muda juga bisa untuk terjun ke politik seperti walaupun waktu itu semua lagi kosong sekali, memori tentang politik lagi kosong. Saya mencoba untuk memulai dari sana, memulai dari bapak yang langsung seperti itu ya, yang udah melentang seperti itu. Jadi di sana 2021 itu masuk ke politik ke Hanura, dan juga saya juga melihat yang saya lihat itu, yang saya interest masuk ke Hanura itu karena mungkin dari slogannya hati nurani gitu ya. Karena apa-apa memang harus menggunakan nurani gitu ya. Jadi berpolitik pun kita harus menggunakan nurani juga seperti itu. Dan juga waktu itu sempat ditelepon sama Bioga juga terkait pencalonan itu yang bikin saya lumayan kaget juga.
di telepon, habis kita di chat bahwasannya saya ingin dicalonkan sebagai caleg DPR RI seperti itu. Mungkin saya belum ngecek data ya, tapi kemungkinan Bayu ini salah satu atau mungkin yang termuda atau mungkin salah satu yang caleg DPR RI termuda dari Bali, asumsi saya, karena yang lain-lain mungkin ada yang di bawah 30, tapi kalau 24 kayaknya Bayu gitu. Belum. Bisa jadi Bayu yang termuda, nanti kita cek lah datanya di KPU. Karena kan memang mungkin beliau sudah mempercayakan sama saya, begitu saya harus bisa menjawab kepercayaan tersebut begitu ya. Memang bahwasannya mungkin departemen melihat anak muda ini sebiji jagung. Kita boleh sebiji jagung karena memang faktanya kita baru terjun. Umur boleh sebiji jagung, tapi mental jangan. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih. Makanya sempat dulu sebelum saya masuk di PC sempat diinfokan beliau untuk menjadi kaderisasi apa gitu ya. Terus saya bilang kok terlalu jauh kayaknya posisinya itu gitu. Saya takut nggak bisa mengemban. Akhirnya bertahap dulu. Akhirnya beliau langsung. Waktu itu. Ya waktu itu. Beliau mau nggak masuk di PC ya. Jadi saya kan sekarang bendahara di PC beliau. Di sanalah kita berkembang teman. Oke, berkembang sampai menerima kepercayaan untuk ke DPR RI gitu. Nanti kita akan gali lebih dalam. Saya ke Yoga dulu karena ini menarik juga. Begini, kalau kita bicara anak muda, ini kan sebenarnya sangat seksi dalam konteks kepentingan politik. Belakangan ini partai-partai beramai-ramai mengklaim dirinya sebagai partai yang dekat dengan anak muda atau partai yang memberikan ruang kepada anak muda. Bahkan kalau kita bicara fakta jumlah pemilih sementara ini gitu ya, mungkin datanya nggak akan bergeser 50% lebih atau hampir 55 atau 56% pemilih kita itu usia pemilih muda, artinya berusia di bawah 40 tahun yang dikategorikan generasi Z dan generasi milenial. Nah, pandangan Yoga dan Bayu dulu, anak muda di politik itu apakah dia hanya bisa menjadi objek saja gitu, objek dari partai politik, objek pemilih, atau sebenarnya bisa mereka memberikan lebih ya, termasuk salah satu buktinya menjadi calon sendiri-sendiri, bukan menjadi penonton tapi menjadi pemain gitulah, apalagi bisa menjadi pemain inti kan begitu. Ya silakan tuh. Yoga. Kalau kita melihat kemarin kan memang banyak partai-partai politik yang mengklaimnya bahwa partai aku ini paling muda loh. Tapi kita bisa pastikan 98% pengurus DPC Gianyar itu generasi milenial. 30 tahun ke bawah. Oh, 30 tahun ke bawah lah? Ya. Oh, oke. Itu hampir semua loh. Hampir semua, kan saya bilang sekitar 90% itu udah semua orang-orang muda di dalam DPC Gianyar. DPC Gianyar itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau kita, inilah bukti juga, salah satu bukti kalau memang di Hanura itu memang benar-benar kita tuh generasi muda diberikan ruang untuk berkreasi. Kita diberikan suatu ruang untuk membangun daerah kita. Nah, sebagai salah satu buktinya khususnya di Gianyar ya, pembuktiannya ya memang struktur pengurus kita memang generasi milenial rata-rata. Nah, yang kedua mungkin banyak kalau kita lihat generasi muda kita takut masuk dengan politik. Makanya saya sering mengajak teman-teman, khususnya kemarin saya juga dalam waktu pembentukan pengurus kemarin, saya selalu berdiskusi dengan teman-teman. Politik itu tidak harus nyaleg sebenarnya. Itu salah kaprahnya generasi kita sebagian besar. Dan mungkin juga ada anggapan berpolitik itu harus kaya dulu atau harus punya duit. Gaya politiknya masih gaya dulu kan. Gaya dulu, habis itu siap saya yuk ikut gabung partai politik, teman-teman sih aduh raga sih nyalek sih gitu. Jadi sehingga kita tuh ekstra menjelaskan dulu kalau partai politik kan bukan goalnya bukan nyalek sebenarnya. Sebenarnya nyalek itu bonus bagi saya. Nyalek itu bonus. Goal itu sebenarnya satu sisi kita bisa mengapresiasikan apa harapan kita lewat partai politik. Yang kedua juga kita punya banyak teman, kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, apalagi generasi muda yang punya berwirausaha kan banyak sekali sekarang. Nah, disinilah kita mencari relasi, disinilah kita mencari teman di partai politik ini. Nah, seperti itu sih yang selalu saya
jelaskan kepada teman-teman. Oke, itu menarik. Jadi anak muda berpartai politik tidak harus nyalek juga. Tidak, ya. Nah, tadi juga saya sambung ke Bayu. Ini kan tadi ada anggapan juga bahwa berpolitik itu mahal, Ya. harus kaya dulu. Sedangkan anak-anak muda, ya mohon maaf, yang misalnya baru umur 20 kan baru masa mereka mendapatkan first jobnya mungkin, atau masa mereka baru meniti karir begitu. Ya boro-boro ngurus politik, mungkin kita harus ngurus perut dulu kan begitu, atau kita harus meniti karir dulu. Nah, Bayu seperti apa? Karena kan Bayu startingnya di umur 22 kalau nggak salah jadinya. Nah, 22 masuk politik itu kan umur yang relatif muda gitu. Tadi apa yang membuat Bayu berani, dan kemudian apa pesannya kepada anak muda bahwa tidak harus A, B, C, D gitu? Kalau dari Bayu sendiri memang seneng nonton politik gitu ya, perkembangan politik, suka nonton debat dan kayak gitu tuh. Jadi memang dari dia sendiri muncul seperti ingin terjun dulu dan memahami isi dari sebuah sektor politik itu apa sih sebenarnya yang ada di politik itu. Jadi memang luas sekali, dan juga bisa juga semua bisa masuk politik sebenarnya nih. Jadi tidak hanya harus nyalek, tidak harus kaya, tidak harus punya segala hal harta baru bisa masuk politik. Bukan seperti itu sih sebenarnya konsepnya. Jadi kalau dari Bayu sendiri, pesan-pesan untuk anak-anak muda, jangan takut berpolitik dan jangan takut untuk ada hal-hal yang mungkin yang tidak mereka inginkan, karena mungkin mereka berasumsi bahwa politik ditakuti karena politik itu salah gunakan. Seperti itu, jadinya asumsi mereka untuk tidak untuk masuk politik itu takut duluan dia. Oh, takut politik nih, saya nggak masuk politik karena politik itu gini-gini. Apakah politik semenyeramkan itu? Apakah politik seberat itu? Sejatinya jika dibenarkan atau tidak disalahgunakan, sebenarnya tidak seperti itu. Politik, anak muda takut politik karena politik tersebut salah disalahgunakan. Nah, tadi dalam konteks sebagai seorang caleg muda gitu ya, ini kan Bayu caleg muda, Yoga juga caleg muda. Mungkin Bayu pertama kali nyalek kan di 2024. Betul. Kalau Yoga pertama kali? 2 kali. Kedua kalinya. Oke. Artinya pengalaman pertama, dan atau bahasa saya mungkin cinta pertama, cinta kedua begitu. Nah, kira-kira apa sih optimisme atau apa yang menjadi modal seorang anak muda seperti Bayu dan Yoga bertarung di Pileg, dan mungkin juga ini memberikan gambaran kepada anak-anak muda lain ketika teman-teman ini harus berhadapan satu dengan petahana, kedua dengan caleg-caleg lain walaupun juga sama newcomers mungkin modal finansialnya lebih kuat, ketiga atau mungkin dia punya jaringan sosial yang lebih kuat misalnya, atau dia punya privilege misalnya anak pejabat. Nah ini kan di Gianyar juga ada anak pejabat nih maju ke nyalek gitu kan, ke DPRD provinsi kan. Nah ini menghadapi berbagai tantangan-tantangan seperti itu, Bayu seperti apa? Anda baru ke saya ke Yoga. Kalau dari saya sendiri, optimisme saya ingin meningkatkan kembali kepercayaan anak-anak muda di politik. Seperti saya singgung sebelumnya, politik itu memang salah gunakan, tetapi saya bagaimana caranya menjelaskan lebih detail lagi kepada anak-anak muda dan masyarakat bahwasannya politik itu sangat-sangat diperlukan seperti itu untuk tatanan negara begitu bilangnya. Jadi meningkatkan kepercayaan, rasa kepercayaan kepada masyarakat itu sangat diperlukan effort lah begitu. Entah itu effortnya bagaimana sudah saya atur seperti itu. Jadi memang masyarakat ini sudah hampir tidak percaya, apalagi kemarin ada isu-isu COVID, pemerintah begini begitu. Jujur sebagai waktu itu detik-detik ingin masuk ke partai politik, saya mengkritisi pemerintah karena memang mungkin adanya kekeliruan ataupun apa yang maksudnya kesalahan-kesalahan yang perlu saya kritisi begitu. Saya kritisi tetapi dengan cara tetap yang sopan dan harus ada substansi yang jelas seperti itu. Kalau dari saya optimis, ingin meningkatkan kepercayaan sih yang paling penting untuk anak-anak muda, untuk masyarakat secara luas, bahwasanya politik itu sangat diperlukan, dan politik itu tidak hanya berlaku 5 tahun saja, politik itu berlaku seterusnya. Oke, tapi tadi pertanyaan saya, ketika kita misalnya atau anak muda gitu, Bayu dan Yoga harus berkompetisi dengan kandidat lain, yang tentu kan starting pointnya nggak sama nih. Ada yang petahana, ada yang newcomer, ada yang punya duit misalnya 10M itu, ada yang mungkin ratusan juta atau bahkan puluhan juta misalnya begitu. Ada yang tadi punya privilege anak pejabat atau anak tokoh, sedangkan misalnya kalau saya anak orang biasa, anak petani. Nah itu dengan kalau kita ibaratkan lomba lari, kita ini startnya beda-beda nih, tapi mencapai garis finish yang sama gitu harus. Nah ini kira-kira gimana? Mungkin nanti saya ke Yoga, ke Bayu dulu lah. Dengan kita berkompetisi tapi tidak punya starting point yang sama atau tidak punya modal bekal yang sama nih gitu. Ya, itu kan udah pasti kalah jauh ya. Kalah jauh. Dan kalau dari Bayu sendiri yang paling penting itu
Mental udah pasti, mentalnya harus mental juara, mental pemenang juara. Ya, seperti yang saya bilang tadi, boleh kita sumur jagung, cuma mental kita jangan. Optimisme kayak seperti itu, lalu mempersiapkan apa-apa saja yang harus memang kita persiapkan, apalagi nih DPR yang notabene seluruh Indonesia begitu, apalagi baru pertama kali calonkan, lumayan kaget sebenarnya sebelumnya, cuma karena memang sudah diberikan percayaan, ya udah kita jalan bareng-bareng seperti itu, dan juga tidak ragu saya berkomunikasi dengan Bioga masalah terkait hal ini begitu ya, takutnya nanti kan saya nggak takutnya kan masalah komunikasi ya sebenarnya ya, itu makanya itu saya harus sering berkomunikasi juga, sering juga diskusi dengan Bioga bagaimana ini ke depannya kita itu ya. Secara langsung saya juga perlu tuntunan, perlu bimbingan juga sama Bioga kayak begitu. Jadi memang modal saya yang paling mentok itu mental dan juga tujuan-tujuan yang akan saya buat ke depan itu seperti apa. Nggak ada salahnya kita merancang dulu, nggak ada salahnya kita untuk mempersiapkan dulu bagaimana ke depannya. Betul, nanti bagaimana untuk berlayar itu pasti udah saya siapkan kayak gitu. Apa aja yang misalnya untuk menjadi kebutuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sebenarnya yang harusnya saya siapkan, baik itu terutama diri sendiri dulu lah. Bagaimana kita berpolitik menekan nurani. Oke, kalau tadi ke Yoga dengan kompetisi tadi ya, apa modalnya Yoga nih biar bisa sampai ke garis finish walaupun sebenarnya tadi starting point-nya beda-beda atau amunisinya beda-beda gitu. Kalau saya mungkin gini, saya ada lebih pada Bayu ya. Ini kan cinta kedua saya. Ya, cinta Sehingga kedua. saya udah mengenal cinta pertama saya seperti apa. Oke, walaupun dikecewakan oleh cinta pertama, cinta kedua harus jadi ke pelaminan. Nah, mungkin begitulah ada Dari logikanya kan. dari cinta pertama kan kita punya pengalaman ya, Oke. seperti ini. Ternyata meraih cinta pertama itu seperti ini. Nah, kalau untuk cinta kedua, jujur modal utama nih yang pertama kan semangat arus deh. Semangat arus, keyakinan arus. Nah, mulailah kita, kalau saya pribadi ya, mulai memetakan lah, Oke. mulai memetakan seperti karakter pemilih kita, setiap daerah kan beda-beda soalnya. Mulai beda-beda kita memetakan karakter pemilih, habis itu kita mulai berstrategi. Apalagi kalau kita yang ingin menyasar generasi muda. Generasi muda itu kalau secara langsung kita misalkan pendekat simak ramah itu nggak kena dia nggak kena, mungkin kita lebih, apalagi sekarang kan ada kemajuan teknologi, mungkin kita lebih memaksimalkan teknologi yang ada seperti Facebook, IG, Twitter atau apa. Nah, itu mulai salah satu strategi. Nah, cuma mungkin saya sedikit bercerita pengalaman cinta pertama itu memang saya mendekatkan generasi muda khususnya kemarin, generasi muda, dan mereka pun yakin, mereka tuh yakin dengan pilihannya. Cuma di saat hari H ini, di saat hari H kita mau ngelamar ini, kita ditolak, Karena ada orang lain bawa amplop gitu misalnya. Atau orang lain bawa mahar, istilahnya bawa mahar yang lebih besar gitu kan. Gini waktu itu ceritanya, saya nggak bisa beli karena apa, orang tua saya sudah dikasih sesuatu. Sehingga inilah yang terjadi, yang ditakutkan, politik balas budi. Politik balas budi itu bahaya sekali, apalagi karakter daerah kita nggak munafik ya, di Bali itu kental sekali namanya politik balas budi. Itulah yang terjadi dengan generasi muda kita yang seharusnya mereka fight, ada keinginan, tapi ada ketakutan jadi. Tidak satu suara, tidak apa, takut dibilang melenceng, takut dibilang apalagi kontak. ada isu-isu dulu kan sempat waktu Pilgub 2018 ada isu kesepean, apalagi nanti diancam begitu kan kacau lagi gitu. Karena adanya ketakutan sehingga lamaran saya ditolak. Tapi yakin nanti di 2024 nggak ditolak lagi? Astaga. Saya ingin ada 2 poin pertanyaan terakhir nih kepada Bayu maupun Yoga. Anak-anak muda gitu ya, caleg muda. Tadi modalnya sudah disampaikan, optimismenya sudah, tapi poin-poin saja apa yang ingin diperjuangkan, karena Bayu kan ke DPR RI ya, cakupannya begitu luas, apalagi nanti akan bersanding atau juga akan adu ide gagasan atau juga akan berinteraksi dengan politisi-politisi Senayan nasional gitu. Pimpinan-pimpinan partai mungkin juga. Apa yang ingin aspirasi dibawa dari Bali atau khususnya juga aspirasi anak muda, poin-poinnya saja. Kalau dari saya sendiri memang adanya lumayan banyak problematika yang ada di Bali saat itu ya. Jadi memang anak-anak muda seperti aktivis
aktivis-aktivis itu kebanyakan kadang diignore oleh ke pemerintahan begitu ya. Juga di Bali mungkin mereka menganggap bahwa anak ini hanya ikut-ikutan saja, ada pergerakan semacam lainnya. Dan juga saya kan sebenarnya ikut di BEM ikut aktivis juga gitu, dan juga mengkaji apakah hal ini benar, apakah hal ini hoax. Kita harus bisa membedakan dua hal itu. Jadi supaya tidak ada salah asumsi seperti itu. Apalagi kan nanti yang namanya mahasiswa pasti menyangkut kampus juga seperti itu, biar tetap menjaga nama baik citra kampus seperti itu. Kalau yang tadi itu ke yang seperti aspirasi box Senayan itu memang bagaimana kita menjaga, kita kan di Bali nih, di Bali ini apa yang harusnya dijaga kita akan tetap jaga, dan memang jika ada problematika pasti akan ada masyarakat atau aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat langsung. Kita harus bisa juga apapun yang menjadi kritikan buat kita, apapun aspirasi yang datang ke kita sebisa mungkin kita sampaikan juga tanpa ada minusnya seperti itu. Jadi mungkin memang sulit ya, karena kita harus juga mendengarkan banyak aspirasi-aspirasi seperti itu. Jadi kita mungkin mengambil poin-poinnya saja. Oh, mungkin aspirasinya dia ingin berbentuk seperti ini, itulah yang akan kita perjuangkan di Senayan seperti itu. Kira-kira sudah ada gambaran nggak Bayu akan misalnya lebih concern di isu apa atau di komisi berapa gitu? Kan ada, kalau salah ada 11 ya komisi. Ya, kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih ke isu sosialnya, isu sosialnya, dan memang apalagi sekarang di sosial itu salah sedikit, ada gesekan sedikit itu akan berbahaya seperti itu, berbahaya untuk kedepannya, apalagi anak-anak muda yang memang kurang memahami bagaimana di sosial itu seperti apa seperti itu. Jadinya asa untuk ada gesekan di sosial itu pasti akan ada. Sekarang bagaimana kita untuk meminimalisir agar upaya tidak ada gesekan-gesekan sosial yang menyebabkan kerugian buat semua. Kalau di anak-anak muda atau di sektor misalnya kreativitas anak muda, apa yang ingin Bayu perjuangkan ke pusat, misalnya infrastruktur entah di olahraga atau mungkin di tadi mewadahi PDP anak muda. Karena kalau tidak salah itu kan di komisi 11 ya, kalau kita dengan anak-anak muda, apalagi dengan ekonomi kreatif, dengan pariwisata. Kira-kira apa yang ingin Bayu poin untuk anak muda yang ingin Bayu bawa ke Bali lah gitu? Untuk itu mungkin lebih ke memberikan mereka ruang kreativitas. Ya, berikan kreativitas, memberikan dia ruang untuk mereka berkreasi, berinovasi seperti itu. Jadi jangan sesekali kita membatasi apa yang mereka suka seperti itu, selagi itu hal yang positif. Intinya itu kita memberikan ruang bahwasanya setiap orang, setiap anak muda itu memiliki talent ataupun keinginan atau niat yang berbeda-beda, kemauan dan juga niat bakatnya berbeda-beda. Kita harus bisa mengkaji di sana bahwasanya oh ini anak ini lebih di A, kita harus memberikan ruang, berikan ruang supaya tidak disalahgunakan seperti itu. Oke, jelas anak muda jadi menjadi concern selain betul. Isu sosial. Mungkin bisa harapannya di komisi 11 di komisi 10 di komisi 10 yang berkaitan dengan pariwisata anak-anak muda, maksud mungkin juga di sosial komisi 9 kalau tidak salah gitu. Nah, kalau Bayu untuk di Yoga untuk di DPRD Gianyar, seperti apa yang ini perjuangkan, termasuk suara anak-anak muda apa yang dibawa? Nah, kalau saya pribadi yang ingin saya perjuangkan, yang pertama seperti yang tadi di awal saya jelaskan, yaitu meningkatkan skill SDM masyarakat kita. Nah, mungkin lebih menggiatkan pelatihan bagi generasi muda kita, karena kan skill itu adalah basic masyarakat untuk maju dari segi skill. Yang kedua yang ingin saya perjuangkan yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan seniman kita di Gianyar. Karena saya lihat masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, itu saya nak mulu-mulu sih, saya ingin cuma membawa dua tujuan saya kenapa saya maju di caleg di DPRD Kabupaten Gianyar. Nah, jadi 2 poin itu ya untuk Gianyar, khususnya juga daerah seni gitu. Ya, nah, pertanyaan terakhir sebagai sebuah closing, anak muda tentu harapannya pengen didukung juga oleh anak muda gitu kan. Ya, ajakan Yoga dan Bayu, kenapa anak muda harus ke TPS di pemilu 2024? Nah, mungkin Yoga duluan, nanti Bayu closing. Untuk generasi muda kita, ayo nanti pada tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak suaramu, mari datang ke TPS, jangan sampai golput. Karena pemilu adalah bukan ajang untuk mencari yang terbaik, tapi ialah ajang untuk jangan sampai yang terburuk berkuasa. Untuk daripada itu, gunakan hak suaramu dengan baik, datang ke TPS, tunjukkan hati nuranimu, pilih partai yang benar-benar memperjuangkan hati nurani rakyat.
Oke, silakan Bayu. Nah, ini untuk ke anak muda yang siap akan bertarung di Senayan ya. Closing ajakannya, kenapa anak muda harus ke TPS? Oke, kalau dari saya untuk anak muda memang sebagaimana yang kita tahu memang anak muda itu seperti kalau disuruh ke TPS kadang-kadang dia nggak mau, kadang-kadang dia mengatakan bahwa saya tidak ada untungnya ke TPS. Itu pemikiran yang keliru sebenarnya. Apa yang namanya itu kita sebagai pejabat juga nanti kalau pejabat gitu pasti akan selalu mendengarkan aspirasi anak muda seperti itu. Jadi jangan takut ke TPS, silahkan datang ke TPS dan juga pilihlah kandidat atau calon-calon sesuai dengan pilihan dan dalam hati nurani kalian masing-masing. Jadi agar tidak nanti disalahgunakan, seperti itulah kasarnya. Oke, jadi pesannya jangan takut datang ke TPS. Betul. Oke. Betul. Saya simpulkan dari pemikiran dua anak muda Bali yang hebat ini, intinya anak muda punya potensi yang besar untuk melakukan perubahan lewat jalur politik ya, baik di legislatif maupun di eksekutif ya, khususnya di 2024 di jalur legislatif dua orang ini akan bertarung. Dan tadi pesannya anak muda jangan takut datang ke TPS, dan tadi pemilu legislatif atau pileg bukan memilih yang terbaik tapi memilih mencegah yang terburuk berkuasa. Tadi juga Bayu katakan mari datang ke TPS, mungkin bahasanya jangan rebahan di rumah, hadirkan perubahan di TPS ya, kan begitulah mungkin simpelnya, jangan rebahan di rumah, hadirkan perubahan di TPS, pilih dengan hati nurani ya. Itu pesan dari anak-anak muda Bali, Yoga dan Bayu. Terima kasih Yoga, Bayu sudah berbagi di Hanura Bali Official. Banyak hal yang ingin kita diskusikan ke depan, kita sambung di kesempatan berikutnya. Salam hati nurani. Salam hati nurani.